Baiklah teman-teman, bertemu lagi kita di part yang ketiga, yaitu tahapan pelaporan beserta dengan penutupan. Nah, pada tahapan pelaporan, saya akan membuat 3 jenis laporan. Yang pertama, laporan laba rugi. Yang kedua, yaitu laporan perubahan ekuitas. Dan yang ketiga adalah neraca. Yang pertama, kita akan mulai dari laporan laba rugi atau disebut dengan income statement dan periode yang berakhir pada 31 Desember 2024. Isi dari income statement ini adalah pendapatan dan juga beban. Dan di sini bisa kita lihat bahwa pendapatan, asal-asal pendapatan saya itu ada sales sebesar 81.640.000. Setelah itu dikurangkan dengan sales return dan sales discount. Dapatlah kita penjualan bersih atau inilah pendapatan bersih kita. Selanjutnya yaitu cost of goods sold atau harga pokok penjualan. Kenapa harga pokok penjualan menjadi pengurang di dalam income statement? Karena di dalam harga pokok penjualan itu terdapat biaya-biaya pokok dalam kita menjual suatu barang. Jadi cost of goods sold-nya di sini akan kita kurangkan nantinya sebesar 65.736.869. Selanjutnya yaitu beban-beban usaha yang dimiliki oleh perusahaan, mulai dari wage and salaries, maintenance and repair expense, supplies expense, rent expense, sampai dengan advertising expense. Setelah itu kita jumlahkan semuanya, hasilnya adalah 16.592.500. Nah, beban juga akan menjadi pengurangan di dalam income statement. Selanjutnya yaitu ada other income atau pendapatan di luar usaha. Hanya ada satu, yaitu interest income sebesar 15 juta. Selanjutnya yaitu other expense atau beban di luar usaha, terdiri dari rugi dalam menjual kendaraan, lalu ada interest expense, dan ada bank service charge. Ini kita jumlahkan juga dan menjadi pengurangan. Setelah itu, barulah kita kurangkan dan kita tambahkan, yaitu kita kurangkan pendapatan dengan HPP, kita kurangkan lagi dengan beban usaha, kita tambah dengan pendapatan di luar usaha, dan kita kurang dengan beban di luar usaha. Hasilnya, kita laba sebesar 3.472.631. Ternyata, ini adalah laba sebelum pajak. Nah, karena tadi kita telah menghitung pajaknya, jadi kita kurangkan lagi dengan pajak sebesar 381.989. Pajak dilakukan pada usaha ini karena peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar, maka perhitungannya adalah 50% dikali 22% dikali dengan laba tahun berjalan. Jadinya, laba setelah pajak adalah 3.090.642 rupiah. Selanjutnya yaitu capital statement atau laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal terdiri dari modal awal kita yaitu sebesar 221.160.000. Kita tambahkan dengan laba yaitu 3.090.642. Lalu ternyata ada pengurangan yaitu prive sebesar 2 juta. Nah, bagian profit dan bagian prive itu kita kurangkan ya. Profit atau laba kita kurangkan dengan prive. Hasilnya adalah 1.090.642 disebut dengan kenaikan ekuitas. Maka, ekuitas kita pada tanggal 31 Desember 2024 adalah 222.250.642 rupiah. Nah, selanjutnya kita akan membahas neraca. Neraca itu terdiri atas akun real yaitu harta, utang, dan juga modal. Di sini bisa kita lihat bahwasanya kita akan membuat terlebih dahulu akun-akun pada aset. Aset terdiri atas dua, yaitu ada current asset dan fixed asset. Nah, current asset ini kita letakkan semua berdasarkan nomor akunnya, mulai dari yang paling kecil, mulai dari petty cash hingga prepaid advertising. Setelah itu, kita jumlahkan semuanya dan dapatlah kita amount of current asset atau jumlah dari aset lancar. Begitu juga dengan fixed asset, ya, equipment dan akumulasi. Equipment kita kurangkan dengan akumulasi, karena akumulasi adalah akun kontrak. Dapatlah kita jumlahnya. Setelah itu, kita jumlahkan antara aset lancar dengan aset tetap.
Dan seginilah total dari aset yang kita miliki. Selanjutnya di bagian liabilitas dan ekuitas. Kita lihat dulu di bagian liabilitas. Nah, di sini liabilitas kita terdiri atas dua, yaitu ada current liability dan long-term liability. Current liability artinya adalah utang lancar. Nah, utang jangka pendek ya. Utang jangka pendek kita itu ada account payable, ada accrued expense atau utang biaya, dan juga ada income tax payable atau utang pajak. Nah, di sini ketiga utang ini kita jumlahkan dan dapatlah kita hasil dari utang jangka pendek. Selanjutnya utang jangka panjang. Begitu juga kita tambahkan dan dapatlah kita hasil dari utang jangka panjang. Lalu, antara utang jangka pendek dengan jangka panjang kita jumlahkan dan jumlah dari utang ini kita jumlahkan lagi dengan equity. Hasilnya harus sama antara aset beserta liability dan equity. Hal ini menunjukkan keseimbangan pada neraca yang kita buat. Setelah kita membuat laporan, ternyata pada akhir bulan ini ada akun-akun yang harus kita tutup, ya. Akun-akun yang harus kita tutup itu terdiri dari akun nominal, yaitu ada pendapatan, ada beban, ada prive, dan juga ada laba atau rugi. Nah, kita mulai dulu dari pendapatan. Di sini, pendapatan usaha berasal dari sales. Kita letakkan di debit. Kenapa kita letakkan di debit? Karena kita akan menutup. Otomatis, kita akan letakkan di akunnya yang berseberangan. Ya. Begitu juga dengan interest income. Nah, sales return dan sales discount, akun asalnya itu adalah di debit. Kita letakkan di kredit. Lalu, karena ini jumlahnya tidak sama, maka akun yang kita tambahkan adalah income summary atau ikhtisar laba rugi. Begitu juga dengan beban-beban. Nah, beban itu awalnya dia adalah di debit, ya. Normalnya dia di debit. Saat kita tutup, dia akan berubah di kredit dan akun lawannya atau debitnya menjadi ikhtisar laba rugi. Lalu, kenapa HPP atau harga pokok penjualan juga harus kita tutup? Karena dia merupakan beban juga ya. Terdapat biaya-biaya di sana untuk kita melakukan penjualan. Nah, cost of goods sold, karena di buku besar akunnya itu ada di debit, maka kita letakkan dia di kredit untuk menutupnya, dan akun lawannya adalah ikhtisar laba rugi atau income summary. Nah, untuk laba, jadi, untuk laba, karena laba itu letaknya di kredit, maka tetap kita letakkan di kredit. Sedangkan lawannya adalah income summary atau ikhtisar laba rugi. Selanjutnya, untuk withdrawing, akun asalnya yaitu di debit, maka untuk menutupnya kita letakkan di kredit. Lawannya bukan ikhtisar laba rugi, tetapi equity. Kenapa? Karena prive ini berkaitan dengan ekuitas. Setelah itu kita jumlahkan, dan kita kembali ke buku besar, yaitu kita akan memposting kembali jurnal ini ke buku besar. Ref pada jurnal penutup isinya adalah nomor akun, sedangkan pada buku besar isinya adalah halaman dari jurnal. Nah, contohnya sebagai berikut. Interest income di akun 8110 dan closing jurnal CJ01 sebesar 15 juta, maka dia akan habis ya, karena sudah kita tutup. Tahap yang terakhir adalah menyusun neraca saldo setelah penutupan atau disebut dengan post-closing trial balance. Nah, karena tadi kita telah menutup, otomatis isi dari post-closing trial balance ini adalah akun real, yaitu akun 1 sampai dengan 3. Di mana kita bisa lihat? Kita bisa lihat pada buku besar. Nah, jadi jumlah di sini harus sama dengan di buku besar. Kita lihat contohnya pada petty cash. Nah, pada petty cash itu, saldo terakhir yang kita miliki adalah sebesar 4.750.000. Hal ini kita lakukan sampai dengan equity. Setelah selesai, kita jumlahkan untuk melihat keseimbangan betul atau tidaknya trial balance yang kita buat. Nah, dari situ, selesailah tahapan siklus akuntansi yang kita buat. Terima kasih telah menyaksikan. See you di next video.